Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas-Mas ini yang setiap musimnya pasti akan mengecek anime baru, menghitung berapa banyak jumlah isekai, dan melihat berapa banyak anime yang abang ini tahu. Dan ada berapa banyak anime yang mungkin akan abang ini tonton, yang ujung-ujungnya bukan mungkin sih, hampir pasti abang ini malah tidak jadi tonton, malah nonton yang lain. Ya, sekarang kita udah sampai di pertengahan tahun 2025. Kita udah masuk di summer 2025, bro. 2 musim lagi udah 2026 nih. Kalau lu nonton gua di next video berarti udah akhir tahun. Udah mau 2026, anjir. Cepat banget ya. Ya, inilah. Sekarang gue lagi ngelihat list anime yang rilis di musim summer 2025. Kita lihat apa aja ya. Mari kita cek sama-sama. Pertama ada Sonobi Schedule. Ini apa sih, bahasa Jepangnya apa ya? My Dress Up Darling, bahasa Inggris, kok bahasa Jepang. My Dress Up Darling season 2. Ini anime. Ini anime salah satu yang lumayan memorable sih, terutama buat channel Mikine Sensei ya. Karena awalnya tuh gue meremehkan banget nih anime. Karena ya gue sempat baca manganya kan, dan gue tahu yang dijual sama anime My Dress Up Darling itu scene ecchi. Jadi awalnya gue meremehkan anime ini sebagai anime ecchi doang, sekedar anime ecchi pada umumnya lah, jualan anu-anu lah, gitulah, lu tau lah. Cuma gue kepikiran buat bikin konten detail kecilnya, adalah detail kecilnya lu bisa nonton. Setelah gue nonton buat cari detail kecil, ternyata ini anime bagus. Emang bagus animenya, terlepas dari ada scene ecchinya, cuma emang ternyata bagus. Makanya langsung gue paham tuh kenapa nih anime banyak yang bilang bagus pada masa waktu awal rilis ya. Ini anime rilis kapan ya? 2022, 3 tahun lalu. Dulu tuh gue meremehkan nih anime, ternyata bagus. Ya kita lihat aja lah season 2-nya ya. Apakah bakal semakin bagus dalam artian yang positif, atau ternyata makin banyak scene fanservice. Takutnya malah kayak Pacar 100 gitu. Pacar 100 season 1 tuh bagus loh. Season 2 tuh menurut gua terlalu banyak fanservice-nya sih. Dan semoga aja masih banyak detail yang bisa gua cari nanti ya. Lanjut ada anime Dandadan season 2. Dandadan. Siapa coba di antara kalian yang udah nonton Dandadan di bioskop? Ayo, kalau udah nonton di bioskop, kasih pendapat kalian. Gimana rasanya nonton 3 episode anime di bioskop? Worth it atau tidak? Berhubung gue sama sekali tidak kena spoiler soal ceritanya Dandadan, jadi gue nggak tahu ya apakah bakal kayak gimana cerita di season 2. Cuma pendapat gue singkat aja untuk Dandadan ya. Anime itu makin lama bikin gue risih gitu. Soalnya terlalu kelihatan pengen mengeksploitasi badannya si Momo. Terlalu pengen mengeksploitasi badannya Ayase gitu. Dikit-dikit lepas baju lah, dikit-dikit tidak pakai baju lah. Risih gue liatnya bro. Sampai bahkan ending season 1 aja tuh ngeliatin Ayase lagi di pemandian loh, dikelilingi om-om. Aduh, bagus sih animenya sih, bagus, visualnya bagus, referensinya banyak, cuma risih liatnya cok. Semoga aja season 2 dikurang-kurangin lah eksploitasi badannya Momo gitu. Kalau ternyata makin parah, aduh, mending gua nonton Pacar 100 season 2. Ya lanjut lah. Cuma ya mau gimana, gue mau protes, tapi ini anime cerita tentang biji ya. Ya hanya bisa memaklumi. Lanjut ya, ada Kaiju 8 season 2. Ini yang season 2 betulan atau season 2-nya season 2? Season 2 Kaiju Eigo. Oh iya betul, season 2. Gue nggak kelar sih nonton season 1-nya, apalagi season 2-nya ya. Nih ya, salah satu nominasi anime terbaik menurut Crunchyroll nih, Kaiju nomor 8. Gue nggak ngikutin sih, gue cuma baca manganya, itu pun gak terlalu jauh. Lanjut ada Yofukashi no Uta. Wah ini nih, kalau kalian suka dengar bling blang 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 bong, lagu opening di season 2 kan yang nyanyi mereka ya, Creepy Nuts. Gue nggak nonton season 1-nya juga, gue kayak tidak tertarik nonton anime tentang vampir apa lah gitu. Gue sempat baca manganya chapter 1 aja, gue gak tertarik. Lanjut ada Tate no Yusa. Wanya ya, isekai pertama kita guys. Tate no Yusa kalau gak salah oh ya ada tulisannya 12 episode doang. Terakhir kali Tate no Yusa 12 episode itu season 2 kayaknya. Dan itu pun sampah. Semoga aja gak busuk ya. Iya, ingat gue tuh terakhir, atau season 3 juga 12 episode. Oh masih 12 ya. Oh berarti semenjak season 2 12. Coba gue penasaran trailernya sih. Kita lihat dikit ya. Bagus. Dilihat dari trailer sih aman ya, tidak ada CJ ampas ya. Mari kita positive thinking lah. Lanjut ada anime Kauruhana wa Rintosaku. Oh ini lumayan rame nih lewat di timeline gua. Anime tentang cewek pendek sama laki-laki tinggi. Kalau ngomongin cewek pendek laki-laki tinggi, gua tuh jadi ingat anime jadul. Apa judulnya ya? Tapi kebalik, kalau anime jadulnya tuh yang pendek laki-laki, yang tinggi ceweknya.
Gue lupa judulnya. Ada anime jadul, gue dulu sempat nonton. Tamat atau enggak ya? Kayaknya nggak tamat gue nonton deh. Lovely Complex. Itu dia. Nih, anime ceweknya tinggi, laki-lakinya pendek ya. Lovely Complex 24 episode kalau nggak salah ya. Gue cuma nonton belasan atau mungkin tamat ya, gue nggak ingat lah. Nah ini versi kebaliknya nih. Ini ceweknya yang pendek, laki-lakinya yang tinggi. Lanjut ada Season Butayaro. Aduh, dulu tuh Season Butayaro tuh gue suka banget loh. Tapi semenjak mereka rilisnya movie-movie terus, gue jadi mager nonton loh. Soalnya tuh gue orang yang mager banget nonton anime movie. Aduh, terakhir gue nonton anime movie tuh yang ada bootstrap paradoksnya kalau nggak salah, yang gue bikin kontennya tuh. Setelah itu ada ini nih, movie tentang adeknya, baru movie tentang My Senpai jadi kecil. Sekarang siapa lagi? Ini masih My Senpai yo? Atau sudah beda orang lagi? Nantilah kalau gue niat ya, gue coba nonton lagi. Soalnya gue sangat-sangat ngefans sama karakternya My Senpai. Cuma movie-nya itu yang bikin gue mager. Bukannya movie jadi cepat, bukan. Soalnya movie-nya tuh waktu itu nggak tayang di sini. Makanya gue udah terlanjur malas nonton. Lanjut ada Sakamoto Days Part 2. Wow, ini anime baru loh, langsung season 2 loh. Hebat ya. Lanjut ada Wah. Tolong, satu obeng, satu screwdriver. Kalian nikah gara-gara apa? Gara-gara saling suka. Kalah sama mas-mas yang di sini, nikah gara-gara hutang. Apa Kanokari? Hah? 30 episode persiapan, 30 episode latihan, 30 episode pacaran, ujung-ujungnya ditolak. Ini loh, Grand Blue anime komedi tidak ada romansnya, tiba-tiba nikah gara-gara hutang. Kalah bro sama anime romance. Malu kau nak. Baca manganya juga enggak, spoilernya kesebar. Gua kan suka buka Facebook, banyak banget spoilernya. Nikah gara-gara hutang. Awalnya gue kira bercanda, gue baca spoilernya beneran coy. Nikah gara-gara hutang. Lanjut ada anime Gachiakuta. Apa sih ini anime nih? Bones Film. Gue nggak tahu nih. Ini ada komiknya kalau nggak salah ya. Wah, anjir, belum apa-apa sudah disambut dan CJ. Apa ini? Arifureta dibuang ke dalam jurang, balik-balik jadi OP. Anjir, monster dari sampah. Anime revenge story nih. Wow, steampunk ya. Gue tuh masih prefer anime beginian sih, dengan tema steampunk daripada anime tema-tema cyberpunk. Oke, lanjut ada anime Dr. Stone Science Futures. Aduh, gue udah nggak tahu nih anime. Pokoknya Dr. Stone lah. Sudah tidak tahu sampai mana, gue udah nggak ngikutin. Lanjut ada Hikaru ga Shinda Natsu. Ini kayaknya ada komiknya deh. Oh iya, ada komiknya. Ini kayaknya ada komik masuk Indo juga kalau nggak salah komiknya. Soalnya gue kayaknya pernah lihat di Instagram ada postingan. Iya. Oh iya betul, Gramet nih. The Summer Hikaru Died 1. Iya betul. Iya. Ada komik Indonya. Gue pernah lihat soalnya. Betul ternyata. Anime apa ini? Anime misteri kayaknya nih. Apa nih? Skinwalker. Si temannya ternyata udah mati baru diganti sama orang lain. Ini vibe-nya kayak Summertime Render dengan Erased. Ya jangan bilang jomok lagi. Kenapa ada kata aku mencintaimu? Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Hah? Horor, misteri, supernatural. Tidak ada kok tulisannya. Ya udahlah ya. Mungkin kalau Hikarunya diganti jadi cewek agak lebih menarik ya. Tapi kalau cowok begini kayak agak sus gitu. Weh. Ini nih, salah satu anime yang mubazir buat ditonton guys. Berseason-season tidak ada progresnya gitu. Apa aja. Tuh, salah satu ini ya. Salah satu dosa mubazir tuh nonton anime ini nih. Jangan ditonton guys. Mending nonton Grand Blue tadi tuh. Lebih ada isinya. Lah. Wih. Denanoji. Lah. Dan Nanoji lanjut season 2 musim besok. Berarti season 2 lawan Chimera ya. Wow. Semoga visualnya upgrade ya dibandingkan season 1 ya. Gue pengen lihat scene lucunya tuh. Ayo kita belajar. Aku pengen belajar sihir suci. Ayolah kita belajar. Wah itu. Semoga lucu lah ya. Good lah, nanti gue coba nonton lah ini tuh Nanoji. Lanjut ada New Panty dan Stocking with Gather Belt. Ini kayaknya ada season 1-nya. Gue pernah liatnya nih. Tahun berapa sih? 2010 anjir. Betul, ale. Lanjut anime Tougen Anki. Ini apa lagi? Baku pukul nih. Mitologi, action, fantasi. Ini pengendali darah bukan sih? Weh, enak ya lagunya. Anime-anime begini tuh rawan CGI loh. Wajir ada karakter Blue Lock. Nah lanjut. Ada anime Kakono Inazuke season 2. Aduh ini anime apa nih? Gue udah gak nonton beginian nih. Males. Lanjut ada Silent Witch. Apa nih? Menarik nih. Kok bajunya kayak Violet Evergarden? Aduh CGI cok. CGI bukan sih? CGI tapi nggak jelek nih. Atau bukan ya? Boleh. Menarik nih anime. Ini studionya sama yang bikin Isekai Vending Machine. Aduh. Isekai Vending Machine visualnya nggak jelek kok. Studio Gokumi.
Ya ding bener ya, yang bikin Isekai Vending Machine. Gak jelek kok dari segi visual ya. Oh, sejauh ini Isekai cuma satu ya. Lanjut ada anime. Oh ini baru juga gue ngomong Isekai nih. Vending Machine season 2. Gue tuh sama sekali gak menyangka nih anime bakal ada season 2-nya loh. Tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala gue. Kayaknya bagus kalau Vending Machine season 2. Nggak pernah. Ada loh. Dan minggu depan. Musim depan. Kok bisa? Berarti ada sekelompok manusia di luar sana yang beli BD ataupun apapun itu yang menantikan kelanjutan cerita Isekai Vending Machine season 2. Makanya karena laku mungkin atau apa gitu makanya Vending Machine boh. Ini anime sebenarnya nggak ampas. Cuma di satu titik lo akan nemu banyak cerita di mana itu kerasa terlalu lebay gitu, terlalu ajaib gitu. Kok bisa cuma gara-gara begini, hanya gara-gara gitu. Tapi satu hal yang harus sangat gue apresiasi dari anime ini, season 1 doang ya. Lagu openingnya tuh enak banget bro. Lagu openingnya tuh terbaik tuh. Gue tidak bisa membayangkan bro, ada tuh orang kayaknya bagus bikin Vending Machine season 2. Tidak ada kayak tidak ada itu ya judul isekai lain ya. No Game No Life lah season 2 gitu. Kalah bro No Game No Life sama Vending Machine season 2. Gila. Dari semua anime isekai loh. Bahkan Yojo Senki aja tuh goib loh. Yojo Senki season 2 goib bro. Vending Machine season 2 langsung. Hebat. Lazy writing ya plotnya. Gua rasa plotnya tuh bisa diceritakan dengan baik. Cuma animenya tuh gagal menyampaikan agar plotnya itu tidak terasa remeh-temeh gitu. Ya itulah Vending Machine. Lanjut anime City The Animation. Ini nih Nichijou kan. Yang ini kan setelah sekian purnama akhirnya kita kembali mendapatkan anime seperti Nichijou. Cuma kayaknya ini visualnya lebih kartun daripada Nichijou ya. Kayaknya Nichijou nggak sekartun ini deh gambarnya. Ya. Nichijou buram begini oh. Iya kan? Coba lu bandingin ini sama ini. Yang ini tuh lebih bulat gitu. Lebih bulat, matanya lebih besar dibandingkan Nichijou. Ini lebih kerasa lebih kartun lagi daripada Nichijou nih. Tapi absurdnya masih sama sih. Ini scene-nya Nichijou banget nih kayak gini nih. Ini lari-larinya Nichijou nih. Ini scene larinya Nichijou banget nih. Ini Nichijou banget. Siapa tuh rambut biru ngejar gue nggak ingat namanya lagi. Si Chiyo kah siapa? Oh Mio ngejar ini Yuko. Ini dari warna juga cerah banget. Ini lebih kartun. Nah, ini Nichijou banget nih scene kayak gini nih. Wah. Nah ini scene peluk begini juga nih Nichijou nih. Well, ini fix Nichijou bro. Ini dibanting juga kayak gini Nichijou nih. Ini nih anime goib nih. Ini bro Sukuyo. Ini anime goib nih. Kalau lu ngikutin channel gua dari pertama kali gua bikin konten kayak gini nih, nonton anime musiman Sukuyo Kuteno Saga tuh. Itu namanya tuh udah muncul tuh anime nih. Coba, kapan pertama kali gue bikin rekomendasi anime musiman? 2020. List anime siapa rilis 2020. 2020 bro. 2020. Sekarang udah 5 tahun. Akhirnya jadi anime. Ini goib nih anime ini. Ini reinkarnasi kalau nggak salah, bukan isekai. Gue sempat baca komiknya. Adventure ya time travel. Reinkarnasi balik ke masa lalu. Regresi lah. Lu bayangkan ini anime goib nih. Akhirnya tayang juga nih. Baru gimana visualnya setelah goib sekian lama bang? Bagus gak? Gue penasaran sih. Gue kayaknya bakal nonton 3 episode pertama aja sih, buat ngelihat bagaimana kualitas animenya ya. Setelah goib, kok kayak nggak terlalu bagus ya visualnya. Aduh apa ini? Kayaknya sih meragukan ya. Sayang banget ya. Anime yang ditunggu sangat-sangat lama nih, giliran jadi anime kayak gini. Semoga aja bagus. Positive thinking aja. Semoga aja cuma trailer tadi. Lanjut anime Watashi ga Koibito ni nareru wakenai jan muri-muri. Apa ini? Anime Yuri, Shoujo Ai, Girls Love. Udah skip lah. Ini nih, sekali lagi nih. Isekai Minogahara. Gue pengen nonton nih anime. Semoga nggak ampas. Semoga jangan kayak Musama Retrieve please. Ini potensinya. Ini nih, kalau lu butuh rekomendasi anime mirip Isekai mirip Overlord, menurut gue ini mirip nih. Yang bukan literally mirip ya, maksudnya punya feel kayak Overlord gitu. Ada bawahannya, dianggap jahat. Ini harem nggak? Seingat gue cuma baca manga sih. Dari baca manga nggak? Bagaimana mau harem bro? Nih gue agak ceritain sedikit premisnya ya. Ini bukan spoiler tapi ini premis. MC-nya tuh gini nih. Ini. MC-nya nih. Nih MC-nya nih. Kayak begini tuh dilihat sama penduduk isekainya ya. Kayak gitu bentuknya. Ya udah lu pikir harem gak anime MC kayak begini? MC beneran jahat gak? MC-nya tuh baik, bawahannya jahat. Baru di mata penduduk isekai, MC-nya jahat. Gara-gara kelihatan hitam kayak gini. Jadi di mata MC-nya tuh gak bisa dilihat sama orang isekai. Dilihatnya tuh kayak gini. Dia hitam legam ya.
Makanya gue bilang dia tuh punya cerita ini tuh punya feel Overlord gitu. Berharap aja semoga visualnya bagus ya, jangan dibikin jadi isekai standar gitu. Nah ini sama kayak Overlord. Jadi karakter game terkirim ke isekai gitu. Jadi ini MC-nya istilahnya tuh kayak dia pakai karakter gamenya. Baru semua bawahannya itu semua bawahan dari game lamanya. Nah ini kalau penduduk isekai lihat MC-nya tuh kayak gini. Padahal aslinya tuh dia kayak gini. Nah ini istilahnya albedonya anime ini nih. Nah kalau ini penduduk isekainya ini bukan bawahannya. Gue lihat gambarnya kayak pesimis ya. Siapa sih yang bikin? Maho Film yang bikin. Wah, Reiki Shinokoru. Ya, nggak bagus sih Roko. ya kita ngeliat track recordnya sih emang anime buatan studio ini visualnya nggak terlalu bagus sih. Yang paling bagus dari semua ini gua rasa visualnya Akuya Kureijo doang yang ini nih. Gue pesimis banget sih ini dari segi visual. Maksud gue ini ceritanya tuh lumayan bisa dibikin berat kok. Tapi kalau studionya yang garap kayak gini, yang udah terbiasa bikin cerita santai, aduh, jadi tidak bisa diseriusin nanti ceritanya. Sayang banget ah. Ya satu lagi isekai berpotensi tapi jadi kerasa kurang gara-gara studio. Lanjut ada Jibaku Shonen Hanako-kun. Wow, season 2 bro. Lancar banget nih anime. Lanjut lagi ada anime Mizu Zokusei no Mahotsukai. Apa ini? Nah, minimal tuh bikin kayak gini visualnya nih. Yang ini nih Minogahara nih. Bikin kayak gini nih. Ini lebih deep gambarnya nih. Lebih cocok. Iya. Warna gambar kayak gini tuh bisa lebih drama daripada gambar-gambar yang kayak gini nih. Yang tadi. Soalnya lebih detail, lebih hidup, tidak simpel gambarnya. MC kayak cewek. Ah, isekai? Hah? Loh kok isekai gue nggak tahu? Coba cover. Lah, gue nggak tahu nih bro. Isekai yuk. Oke lah, menarik lah. Isekai ternyata. Calon isekai bagus nih dari visual doang ya. Aduh sayang banget mah, harusnya Minogahara kayak gini juga visualnya nih. Bagus bro kalau gambarnya kayak gini Minogahara nih. Aduh malah dibikin kayak Leadale. Sayang sekali. Lanjut ada Watari-kun no XX ga Honkai Shunzen. Romance pasti. School Seinen lah. Arknight bro, Arknight. Oh masih baru ya Arknight ya. Oh iya. Busu ni Hanataba wo Zutaboro Reijo isekai Josei. Udah tahu. Mikadono Sanshimai wa Angai Choroi. Apa ini? Shonen. Ini yang cowok jadi cewek atau cewek jadi cowok bukan sih? Cewek tapi kayak cowok. What the heck is this? Hell nah. Lanjut ada anime Yusa Party wa Soibu Sareta Shiso. Apalah ini? Tidak menarik. Ruri no Hoseki. Anime apa ini? Anime tentang batu. Anjir. Lihat sini nih. Gue jadi ingat Minecraft movie. Anime jalan-jalan nih sambil cari batu. Bahkan cari batu pun bisa dijadikan anime loh. Dan dari trailer menarik. Satu studio sama Mushoku Tensei. Hah? Oh iya studio main ya? Iya deh. Anjay. Wow. Lanjut ada Ame to Kimito. Hujan dan Aku. Wah lucu nih ada rakunnya nih. Tanuki ya. Jangan bilang Tanukinya bisa dicowok lagi. Kalau begini gue jadi ingat ini nih anime kucing pelayan tuh. Muka Frieren sekali lah. Frieren nih. Jangan bilang pengisi suaranya Frieren juga lagi. Bagus nih ini menarik banget. Frieren loh. Ini yang terjadi kalau Frieren ketemu sama rakun. Anjir, biar rakun pun ada pengisi suaranya loh. Mugino Hayami Saori. Pengisi suaranya Frieren siapa? Oh bukan, Tanezaki Atsumi. Entahlah, gue juga tidak terlalu paham begini-beginian. Bagus nih, menarik nih. Ame to Kimito nih. Lanjut ada Game Center Sojoto Ibunka Koryu. Apa ini? Pengisi suara Yor. Oh. Ya, setelah lu ngomong Yor langsung gue kebayang tuh. Ya. Ini kayaknya ada manganya deh. Gue pernah lihat deh manganya nih. Ini cewek Rusia main di Game Center bukan sih? Baru ketemu sama bocah nerd. Oh bukan nerd, pegawai. Iya. Gue sempat baca manganya nih. Ya oke lah. Lanjut ada Clifates Maju no Oto Akago. Apa ini? British. Boa. Can you give me a boa? Entahlah ini anime apa. Lanjut ada anime Batgirl. CDCG City School. Jigoku Sensei Nube. Wow, ini anime jadul nih. Nyai of the Living Cat. Mataku Saiki no Tante to Kitara. Komedi, detektif seinen. What the heck is this? Gue merasa nih, gue dapat vibe-nya nih, Kutikel Tante Inaba. Ini nih, gue dapat vibe-nya anime ini nih. Sama gak sih? Ada nih.
Anime tentang detektif, terus karakternya random-random juga nih. Lanjut. Ada anime apa lagi? Ada anime Denki no Mogura Kojo Denka no Kate Kyoshi. Oh, pantas kayak familiar. Gue pernah baca manganya. Ya, gue ingat gue pernah baca manganya. Cuma gue udah gak ingat ceritanya. Lanjut. Loh, oh ini emang udah jadi anime ya? Ini yang cerita tentang 3 cewek pengen bunuh pahlawan tapi tidak bisa mati pahlawannya. Terlalu OP. Iya. Satunya sniper, satunya assassin, satunya putri anaknya Raja Iblis. Gue baca komiknya nih lumayan jauh. Lanjut ada anime Futari Solo Camp. Weh, solo. Ada solo leveling, ada solo camp. Ada Sunjiru kan tidak sini. Gue tuh sama sekali tidak menyangka kalau anime camp itu ternyata bakal ada selain Yuru Camp loh. Bakal ada variasi lainnya loh. Menarik itu yo, hobi camping buat orang Jepang. Lanjut ada anime Suihosha Shokudo e Yokoso. Gue baca nih manganya nih. Ini fantasi doang kayaknya. Iya, yang dia pungut anak kecil terus jadikan pelayan di restorannya. Sayangnya fantasi ya, bukan isekai. Gue males nontonnya. Lanjut ada anime Hitozuma no Koa. Bodo amat lah. Ada Turki, woi Turki. Gue pengen ngejok soal Kimi no Nawa tapi takut. Di mana Turkinya ini bro? Ada yang jualan ayam kan tidak di sini? Ini mah di Jepang bukan Turki. Anjir, bowling. Dari semua olahraga pak, bowling pak. Gue kira tuh kriket loh. Bowling. Apanya Turki nih bowling? Turki dalam bahasa bowling berarti mendapatkan 3 strike berturut-turut. Oh, tidak, gini deh. Gue kasih tau lu aja ya. Kalau lu lihat poster ini aja lah. Lu lihat nih poster nih. Lu kebayang gak kalau ini anime bowling? Dari mana bowling? Ini mah jelas nih bowling nih. Ini loh. Dari mana bowlingnya nih? Coba ada kan anime bowling sebelumnya? Belum ada bro. Belum ada dalam sejarah anime tentang bowling. Baru kali ini Turki nih. Hebat. Makin lama makin banyak variasi. Makanya pas gue dengar nama Turki kan. Oh Turki, Timur Tengah. Terus lihat langit. Oh Kimi no Nawa. Gue langsung connect ke sana tuh. Ya yang lihat Instagram belakangan ini pasti paham lah maksudnya Kimi no Nawa. Yang ada mas-mas main apa istilahnya? Trompet apalah itu namanya tuh. Di atas gedung sambil melihat meteor jatuh. Anime Food Court de Mata Ashita. Makan-makan lagi nih. Wah ini animenya berapa menit nih? 6 episode doang. Ini tipe anime yang 1 episode itu cuma di situ doang nih, gue yakin nih. Kayak Kitakubo Katsudoki Roku sama Setokai Ichizon. Jadi 1 episode tuh di situ doang tuh. Ini gue yakin gini juga nih. 1 episode tuh di sini doang nih. Kayak gini nih, di cafe doang mereka ngobrol. 1 episode nih kayak gini nih. Wah keren ya. Cuma anime doang bro yang bisa bikin kayak gini nih. Belum tentu sih, tapi setahu gue cuma anime doang. Lanjut ada anime Busamen Gachi Fighter. Apa ini? Jangan bilang ini isekai. Isekai dong. Apa ini? Woi, ale, upil doang lo tuh. Ini kalau ada haremnya parah sih. Tapi gue rasa masih mending ini sih deh, Hyper Vending Machine. Satu hal yang bagus dari anime kayak gini ya, selama MC-nya tidak bejat aja. Kalau MC-nya bejat, malas pak. Tapi kalau MC-nya ternyata punya sifat baik, bagus nih anime gini. Gue tuh nggak pernah baca manga. Gue tahu manga ini, gue tahu covernya. Cuma gue nggak pernah mau baca karena gue pikir ini cerita tidak betul. Ternyata cerita betulan loh. Oh ya, menarik. Lanjut ada anime Fermat no Ryori. Aduh apa lagi nih? Udah ini kelamaan nih video bro. Kalau gue cek satu-satu lanjut ya. Hotel Inhuman, Omyo Kaiten Rebirth, 9 Ruler Crown. Ini kayak visual bukan ya? Kamitsubaki shi Kansetsu Karaoke Iko Dogakobo Kizu Dareka Seijo. Isekai bukan nih? Fantasi dong. Osomatsu, Muchusan Wakimi, Binan, Necromiko, Utagoe, Puniro, Ginga, Vanguard Divine Deluxe Keisho. Ada tidak habis-habis nih Vanguard. Yamishibai, Shukan. Oh habis sih. Dikit ya isekai ya. Coba total berapa? 1, 2, 3, 4, 5 doang ya. Ada yang kelewat nggak? Loh ini isekai. David Production yang bikin Jojo nih David ya. Isekai nih. Apa ini? Kamu apa? Oh isekai tapi Om Yoji. Anjir ini mah Kamen Rider. Wah ada Megazord-nya lagi. Aduh agak mager gue nonton beginian. Ya itulah. Coba lanjut ya. Kita lihat onanya ya. Pokemon, Bullet, Cat Eye. Ini Cat Eye ini anime jadul deh. Leviathan manua, cross dressing. Gambar laki-laki begini cross dressing. Ini Leviathan perang-perangan.
Wode Shinjun Shin Wukong, Movie Kimetsu no Yaiba, Chainsaw Man, wow, Hyakume, Kimetsu Idol, Chao, Fushigi no Kuni, Odekake, Shinchan, Aswan, Langlang, Toy Smartphone, Asobsan. Aduh, tidak ada yang gue tahu. Cat Eye Super, iya judul anime jadul kan di Cat Eye. Coba gue pastikan dulu anime jadul bukan sih? Iya betul anime jadul. Gue tuh tahu Cat Eye dari Gintama. Gintama sering banget parodiin Cat Eye soalnya. Apalagi kalau ngeliatin si cewek yang muka tua tuh, itu kan dia mata-mata atau gimana gitu. Sering banget dia jadi parodi Cat Eye. Makanya gue tahu Cat Eye dari situ. Wow, di remake. Masih dengan style anime jadul nih, style City Hunter. Muka-muka karakter City Hunter kayak gini. Ya itulah. Dari sekian banyak anime yang rilis musim summer besok ya, menurut gua yang menarik sih ini My Dress. Kesimpulannya ya, My Dress Up Darling dan Dandan boleh lah. Kaiju nomor 8 gua tidak begitu tertarik, tapi gue yakin banyak yang bakal tertarik. Yofukashi no Uto juga sama, banyak yang pasti bakal tertarik. Kaoru no Hana nih salah satu yang rame di media sosial. Grand Blue Season 2 sudah pasti kita semua tonton. Season Butayaro sih gue nggak yakin. Sakamoto Days, ya gue rasa sih Sakamoto Days yang part 1 nggak begitu rame. Entahlah ya. Sama ini. Kalau Kanokari mah abaikan aja. Sama ini. Kalau yang menurut gue paling menarik ya, menurut gue pribadi ya, selain dari Isekai itu ini, udah pasti ini nih, Dainanoji Season 2, My Dress Up Darling. Ini gue tertarik nih, Rori no Housekin. Ini juga gue tertarik nih, Ame to Kimito sama ini, Silent Witch. Ini doang sih yang bukan Isekai ya, yang gue tertarik. Terus kalau Isekai total untuk musim depan Isekai sedikit. Setidaknya lebih banyak daripada musim ini. Musim ini tuh cuma 4 kalau tidak salah. Musim depan tuh ada 1 Omyo Kaiten, 2 Busamen Gachi Fighter, 3 Mizu Zokusei, 4 Isekai Minogahara, 5 Isekai Vending Machine Season 2, sama 6 Tate no Yusa Season 4. Cuma 6, lumayan lah udah jadi banyak lagi. Tapi setidaknya udah tidak terlalu banyak. Ini menurut gue masih jatah normal sih. Untuk anime isekai cuma dapat 6 ya. Kalau prediksi gue sih calon yang paling bagus ya 2 ini sih, Tate no Yusa sama penyihir Airin ini. Sedangkan yang calon ampas gue rasa ini nih, Omyoji Kamen Rider nih. Nah sisanya nanti tinggal kita lihat aja nomor 3 sisanya bakal kayak gimana ya. Ini sebenarnya gue tuh tertarik banget sama Minogahara, cuma aduh gue lihat trailernya sangat-sangat tidak menjanjikan untuk bisa dianggap sebagai anime isekai bagus gitu. Anime isekai biasa aja oke lah, tapi isekai bagus ya kayaknya kurang. Ya mungkin itu aja lah untuk anime Summer 2025 musim depan. Apa anime yang paling kalian tunggu? Apa anime isekai, atau mungkin ada anime isekai yang kalian tunggu di sini, atau ternyata ada anime yang ternyata gua anggap remeh, ternyata menurut kalian bagus banget? Tulis aja kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di akhir tahun. Dan bye bye guys.